Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Lia Safitri dan teman saya Ahmad Farid. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan atau menjelaskan materi tentang tanah dan keberlangsungan makhluk hidup. Tujuan pembelajaran dari materi ini, pertama, melalui kegiatan studi literatur, peserta didik dapat mengidentifikasi komponen-komponen penyusun tanah yang berada di daerah sekitar dengan benar. Kemudian, melalui pengamatan video, peserta didik dapat mengidentifikasi tingkat kesuburan tanah berdasarkan sifat fisik dan sifat kimia tanah dengan tepat. Kemudian, melalui kegiatan diskusi, melalui Google Meet atau Google Classroom, peserta didik dapat mengidentifikasi organisme yang hidup dalam tanah dengan benar. Kemudian, melalui kegiatan literasi dan diskusi melalui Google Classroom, peserta didik dapat menganalisis keterkaitan antara peran organisme tanah dengan struktur dan tekstur tanah dengan tepat. Kemudian, melalui diskusi dan pengamatan video, peserta didik dapat mengidentifikasi peran tanah bagi kehidupan sehari-hari dengan tepat. Peran tanah dan organisme tanah bagi keberlangsungan kehidupan. Peran tanah. Tanah berperan sebagai tempat hidup hewan dan bakteri, penyedia tumbuhan dan penunjang kesehatan manusia, dan juga penyedia dan penyaring. Tanah berfungsi sebagai tempat hidup bagi berbagai macam hewan darat dan mikroorganisme bakteri tanah dan juga tumbuh-tumbuhan. Penyedia dan penyaring air. Sumber air berada dalam tanah, namun banyak juga yang terdapat di atas seperti danau, lautan, maupun sungai. Untuk memperoleh air tanah harus menggali tanah sampai beberapa meter untuk membuat sumur. Air tanah banyak dimanfaatkan oleh hewan, tumbuhan, dan juga manusia. Peran organisme tanah berperan sebagai dekomposer, reaksi kimia dalam tanah, pengurai polutan dalam tanah, mempengaruhi tekstur tanah, pengatur kegemburan dan struktur tanah, dan juga pencegah penyakit dalam tanah. Peran organisme tanah. Yang pertama, berperan sebagai dekomposer. Organisme tanah melakukan dekomposisi atau penguraian bahan-bahan organik yang berasal dari makhluk hidup, misalnya daun-daunan yang kering, ranting, tumbuhan atau hewan yang telah mati, menjadi materi organik yang lebih sederhana. Kemudian juga membantu pelapukan batuan menjadi bahan anorganik atau mineral tanah. Kemudian berperan sebagai reaksi kimia dalam tanah. Bakteri dalam membantu reaksi penguraian materi organik, misalnya bakteri Nitrosomonas yang membantu reaksi penguraian materi organik yang kompleks yang berasal dari sisa makhluk hidup menjadi mitra. Dan juga senyawa yang dibutuhkan tumbuhan. Kemudian ada juga mikroza, yaitu jamur yang membantu penyerapan unsur hara berupa fosfor pada tanaman. Kemudian berperan sebagai pengurai polutan dalam tanah. Organisme tanah berperan sebagai agen biologis yang mampu membersihkan polutan dalam tanah. Organisme tanah menguraikan bahan kimia yang masuk ke tanah, misalnya herbisida dari hasil pertanian. Kemudian berperan untuk mempengaruhi tekstur tanah. Pembentukan tekstur tanah dibantu juga oleh organisme seperti cacing atau akar tumbuhan yang mampu mempercepat pemecahan partikel-partikel tersebut dari bebatuan. Akar tumbuhan mampu menembus batuan tersebut karena mengeluarkan zat asam, sehingga secara kimiawi dapat membantu pelapukan batuan. Kemudian pencegah penyakit tanah. Pada kondisi normal, ketika tanah memiliki jumlah senyawa organik dan aktivitas organisme yang tinggi, maka organisme tanah dapat melawan organisme penyakit yang masuk ke tanah. Kondisi tanah yang normal dapat tercipta ketika aktivitas pertanian dan perkebunan tidak berlebihan dan tidak banyak menggunakan bahan kimia untuk pupuk dan juga pestisida. Secara alami, organisme yang ada di tanah memanfaatkan prinsip pengendalian biologis, yaitu
predator, dan mangsa sehingga organisme yang mengganggu tanah dapat terkendali. Kemudian pengatur kegemburan dan struktur tanah. Lendir yang dihasilkan oleh organisme tanah seperti cacing atau siput bercampur dengan tanah membuat partikel tanah terkumpul membentuk gumpalan-gumpalan tanah. Gumpalan tanah yang baik menunjang kehidupan dan pertumbuhan organisme tanah. Jamur di tanah juga membantu pembentukan gumpalan tanah. Selanjutnya, proses pembentukan tanah dan komponen penyusun tanah. Proses pembentukan tanah. Tanah merupakan campuran dari batuan yang telah lapuk, mengurangi bahan organik, mineral, dan juga udara. Tanah terbentuk karena pelapukan fisik, kimia, dan juga biologi. Berdasarkan faktor fisik yang mempengaruhi pelapukan yaitu iklim, sinar matahari, curah hujan yang mampu mempengaruhi suhu bumi sehingga mempercepat pelapukan batuan. Faktor biologis dibantu oleh mikroorganisme tanah dan juga tumbuhan. Faktor lain yang mempengaruhi pembentukan tanah yaitu tipe batuan, topografi atau relief tanah suatu daerah. Lapisan tanah. Nah, ini merupakan gambar dari lapisan tanah. Yang paling atas yaitu lapisan horizon A, yaitu terdiri dari campuran pelapukan batuan dengan berbagai tekstur, organisme hidup dan juga zat organik. Selanjutnya, di lapisan kedua yaitu horizon B, yaitu lapisan yang memiliki kandungan zat organik lebih sedikit dibandingkan lapisan yang pertama. Selanjutnya, lapisan yang ketiga, horizon C, yaitu lapisan yang tersusun atas batuan yang berperan sebagai penyedia material untuk tanah bagian paling atas. Dan yang terakhir ini adalah lapisan horizon D, yaitu lapisan yang tersusun atas bebatuan yang padat, keras, dan juga sulit mempengaruhi perubahan. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan dan dijelaskan oleh teman saya yaitu Ahmad Farid. Ya, terima kasih atas waktunya Mbak Lia. Di sini saya akan menjelaskan yaitu komponen penyusun tanah. Yang pertama, batuan. Batuan dibagi menjadi 3, yaitu batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Dan yang kedua, udara. Meskipun tanah adalah material yang terlihat padat, terdapat rongga-rongga yang berisi udara, yaitu sebagai tempat mencengkeramnya tanah oleh akar tumbuhan dan tempat berlindungnya hewan-hewan kecil. Yang ketiga, humus. Humus adalah komponen organik yang dihasilkan dari proses dekomposisi atau penguraian hewan atau tumbuhan yang telah mati, daun yang gugur, ataupun kotoran hewan dan bakteri dan jamur. Yang keempat, mineral. Mineral dibagi menjadi 2, yaitu ion positif dan ion negatif. Ion positif yaitu kalium, kalsium, dan magnesium, sedangkan ion negatif nitrat, fosfat, dan sulfat. Yang kelima, air. Air dibagi menjadi 2 peranan, yaitu membantu penyerapan unsur hara makanan dari dalam tanah oleh akar tumbuhan. Dan yang kedua, pelarut unsur hara yang terdapat di dalam tanah. Yang keenam, komponen organik. Komponen organik yaitu terdiri dari akar tanaman, binatang di dalam tanah, meso, dan mikrofauna, dan mikroorganisme biomasa yang biasa disebut mikrobial biomas. Dan komponen mati terdiri dari residu organik yang terdekomposisi secara biologis dan kimia. Selanjutnya, upaya menjaga pelestarian tanah. Yang pertama, pengelolaan tanah menggunakan tanaman penutup tanah dan pengelolaan lahan miring untuk mengurangi erosi. Seperti pada gambar, yaitu terdapat pertanian bidang terasiering yang terdapat pada pegunungan. Pengelolaan lahan untuk mengurangi erosi dapat dibuat dengan penterasan, lahan miring atau terasiring, yaitu mengubah permukaan tanah miring menjadi bertingkat-tingkat. Penterasan bertujuan untuk mengurangi panjang lereng dan dari
dan memperkecil pengiringan lereng sehingga dapat memperlambat kecepatan aliran air di permukaan. Selain itu, untuk menampung dan mengalirkan aliran air permukaan sehingga memungkinkan penyerapan oleh tanah. Yang kedua, mengurangi penggunaan pupuk kimia. Penggunaan pupuk kimia pada takaran dan waktu yang tepat memang dapat meningkatkan produksi pertanian. Oleh karena itu, senyawa di dalam pupuk kimia merupakan senyawa sederhana yang dapat langsung diserap oleh tumbuhan, namun jika pemupukan kimia dilakukan secara terus-menerus dan berlebihan, akan berpotensi mencemari tanah atau dapat menurunkan kualitas tanah. Upaya untuk mengurangi dampak penggunaan pupuk kimia adalah dengan menggunakan pupuk organik. Yang ketiga atau yang terakhir, pengolahan tanah yang tepat untuk pertanian monokultur. Pertanian monokultur merupakan penamaan suatu jenis tumbuhan pada suatu lahan dalam jangka waktu tertentu atau sesuai dengan umur tanaman. Misalnya penanaman padi, jagung, kedelai, tebu, dan tanaman budidaya lainnya. Salah satu upaya pengelolaan tanah yang tepat untuk pertanian monokultur adalah dengan dilakukan penggiliran tanaman. Ya, sekian dari kami. Apabila ada kekurangan atau tutur salah kata yang kurang berkenan di para penonton atau teman-teman sekalian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.